Usahakan ada yang rekam, Pak. Pak. Sudah, Pak, sudah. Mohon Ya, maaf. yang rekam itu. Oh iya, iya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ya, sebagian. Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Oke, jadi sebelumnya adik-adik, Upata saya mau ulang ya adik-adik. Apabila saya menyampaikan apa kabar adik-adik, kita jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa mungkin adik-adik? Bisa Pak Bisa. Guru. Oke, saya ulangi sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ah, Allahu Akbar. Baik adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya di awal pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Oh ya adik-adik, siapa yang siap di adik-adik untuk memandu doa pada pagi hari ini? Saya Pak Guru. Oh iya ya, baik. Terima kasih kepada adik Dandri. Silakan untuk membantu doa pada pertemuan kali ini. Oke, ya untuk teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammadin Rabbi zidni ilman. Warujukni fahman. Oke, terima kasih. Aplaus dulu kepada adik Dandri. Baik, untuk adik-adik, sebelum kita lanjut kepada materi, alangkah baiknya saya mau absen terlebih dahulu. Jadi adik-adik ketika saya absen, saya berharap satu kata dari adik-adik, bukan dengan kalimat hadir, tapi melainkan ibaratnya saya panggil adik-adik Lala, ibaratnya jawabannya semangat atau bahagia dan sebagainya. Oke, yang adik Julkifli. Semangat Pak Guru. Oke. Sulfianti. Semangat. Abdul Sodik. Hadir Pak Ustadz. Oke, jadi tadi Pak Guru sudah menyampaikan satu kata yang mau disebut seperti semangat, bahagia, love, atau ini. Saya ulang. Abdul Sodik. Semangat. Oke, terima kasih. Agustin Lamangida. Hadir Pak Guru. Oke. Jimria. Sri Novika Ahmad. Hadir Pak Guru. Bahagia Pak Guru. Oh, ada. Nah. Suprapto Gunawan. Aman. Harisa. Semangat. Dandri Santili. Semangat Pak Guru. Oke, Des Trianti. Bahagia sekali Pak Guru. Oke. Siti Masita Mokodompit. Hadir Pak Guru. Oke. Eka Melanti. Semangat Pak Guru. Oke. Andi Hilala. Bahagia.
Dedi Lanusi. Lope-lope Pak Guru. Oke. Likna Talian Yahya. Bahagia Pak Guru. Nah, yang terakhir Rahmi Hatani. Siap, Pak Guru. Oke, berarti artinya pada pertemuan kali ini hadir semua ya, adik-adik ya. Ya Pak Guru. Ya, Pak Guru. Aman. Alhamdulillah, adik-adik. Pada kesempatan kali ini, sebelum Pak Guru menjelaskan materi, Pak Guru ingin menanyakan gimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Guru. Sehat Pak Guru. Sehat Pak Guru, lagi sakit ini Pak Guru. Oke. Sudah semangat ya? Sudah pada sarapan ya, adik-adik ya? Oh, Ya Sudah. Pak Guru. Nah. Sudah sarapan Pak Guru. Oke, adik-adik. Adik-adik, ketika adik-adik mendengar kata iman, apa yang terbenak di dalam pemikiran adik-adik? Percaya. iman itu percaya diri. Ya, Meyakini. siapa? Percaya. Oh, Meyakini. menurut Adi Meyakini. Gunawan gimana? Menurut Adi Gunawan? Meyakini Pak Guru. Oh, meyakini. Ada yang lain? Percaya Pak Guru. Oh, Percaya. percaya, meyakini. Apakah ketika kita sudah meyakini, percaya, apakah dalam segi iman itu hanya cukup diyakini saja dalam hati, tidak perlu dilakukan dalam wujud perbuatan? Tidak. Dilakukan dengan wujud perbuatan Pak Guru. Oke, menurut Pak Dandri, bagaimana Pak Dandri? Adik Dandri. Oh, iya, menurut Adi Dandri bagaimana Adi Dandri? Diwujudkan dengan perbuatan. Yang kalau Adi Sulfi, Ya Pak Guru. kalau menurut Adi Sulfi, apakah masih perlu dilakukan selain meyakini dalam hati, apakah perlu diwujudkan dalam bentuk perbuatan? Iya perlu diwujudkan dalam perbuatan Pak Guru. Nah, artinya adik-adik, di pertemuan kali ini adik-adik sudah mengetahui ternyata iman itu tidak hanya cukup diyakini, melainkan harus diwujudkan juga dalam bentuk perbuatan. Nah, materi kita ada kaitannya, yaitu berkaitan dengan cabang-cabang iman atau yang disebut dengan su'ab al-iman. Oke. Iman. Adik-adik, nah, sebelum masuk kepada materi adik-adik, Pak Guru Sini. ingin Sebelah sini. Sebelah sini. Ingin sini. menguji konsentrasi adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, kita apabila Pak Guru menyampaikan adik-adik gajah, jadi adik-adik jawabnya besar, tapi tangannya bentuknya seperti ini adik-adik ya. Gajah besar. Nah, tapi kalau kita sebut semut kecil. Kecil. Oke. Jadi seperti itu adik-adik ya. Oh. Jadi seperti itu. Jadi kalau Pak Guru sebut gajah, coba ulangi, gajah Gajah. Kecil. Besar. 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 semut Besar. Kecil. Nah, kalau semut kecil, kalau gajah besar. Besar. Oke, kalau ular Panjang. 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 kalau cacing pendek. Pendek. Oke, sudah? Oke, baik. Coba Pak Guru mau tes dulu. Semut
Besar. Kecil. 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 Fokus dorong Pak Guru. Coba. Gajah. Kecil. Besar. Oh, besar. Oke, Besar. upload dulu. Alhamdulillah konsentrasi adik-adik sudah bisa untuk artinya dengan demikian adik-adik sudah siap untuk belajar pada kali ini. Nah, Pak Guru akan menayangkan materi. Nah, ini adik-adik berkaitan dengan su'ab al-iman. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adik-adik yang pertama, adik-adik harus mampu memahami konsep cabang-cabang iman. Itu yang pertama adik-adik ya. Ya. Yang kedua, Ya. adik-adik mampu atau dapat mengidentifikasi contoh penerapan cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum itu Pak Guru mau bagi dulu kelompok adik-adik. Siap ya? Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Oke. Oh, Pak Guru. Jadi Pak Guru mau bagi dulu kelompoknya ya. Ya. Iya, Guru Pak sudah catat Guru. semuanya. Mudah-mudahan adik-adik sudah tidak lagi bingung. Nah, Pak Guru mau tayangkan dulu kelompok-kelompoknya adik-adik. Nah, di sini untuk kelompok 1 adik-adik di sini ada ketuanya Pak Zulkifli. Adi Zulkifli ya, ketuanya Adi Zulkifli. Dan di sini ada 6 anggota. Ini berkaitan dengan cabang iman, berkaitan dengan niat, akidah dan hati adik-adik. Baru yang kedua adik-adik, ada Adik Suprapto sebagai ketuanya. Ada Harisa, Dandri, Destrianti, baru ada Siti Masita. Ini berkaitan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga adik-adik, ini ada diketuai oleh Eka Melati. Nah, sudah ya adik-adik ya? Oke. Jadi adik-adik, alhamdulillah untuk ini adik-adik sudah jadi Coba satu. Yang satu. Oke, boleh. adik-adik Tadi tidak. sudah saya share kembali. Oke. Nah, ini tujuan dari pembelajaran tadi adik-adik setelah adik-adik sudah tahu kelompoknya masing-masing. Nah, yang berikutnya adik-adik. Nah, sebelum kita adik-adik sudah bergabung di kelompok, setidaknya adik-adik sudah paham sebenarnya apa sih itu iman. Nah, di sini iman itu sendiri adik-adik berasal dari bahasa Arab yang berawal dari kata amana yu'minu imanan atau percaya atau kepercayaan. Jadi di situ adapun definisinya adik-adik menurut istilah, jadi artinya begitu adik-adik, kepercayaan atau keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Ya, mudah-mudahan adik-adik sudah bisa paham dan nanti adik-adik di akhir adik-adik tinggal buka link yang Pak Guru sudah bagikan di grup. Nah, di sini berkaitan dengan iman. Di sini ada 6 pilar adik-adik. Jadi yang perlu dipahami adik-adik ada 6 pilar. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan sebutan rukun iman. Jadi rukun iman itu wajib kita miliki sebagai seorang muslim adik-adik. Ya, mungkin kita sudah paham adik-adik, dari kecil kita sudah diajarkan apa itu iman, yang pertama mungkin apa, seperti itu. Di sini semuanya adik-adik sudah bisa melihat dari ini. Oke, lanjut adik-adik. Apa yang dimaksud dengan su'ab al-iman? Nah, di sini adik-adik. Kita melihat ada seorang syekh yang disebut dengan Syekh Muhammad Nawawi. Beliau mengatakan begini adik-adik. Cabang-cabang iman itu ada jumlahnya
77 cabang iman. Nama setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya beriman. Dari 77 itu adik-adik yang disebut dengan syu'ab al-iman. Oke. Mungkin adik-adik bisa paham ya adik-adik? Bisa Pak Guru. Apa Alhamdulillah. guru? Bisa. Lanjut dulu adik-adik ya. Ya, Pak Oke. Guru. Ini di sini ada dalil adik-adik. Dalil yang menjelaskan tentang su'ab al-iman. Ada dalil akli atau hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Hurairah. Yang bunyinya adik-adik, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna subbatan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariqi wal haya subbatan minal iman. Adik-adik, hadis ini adik-adik menjelaskan kepada kita adik-adik berkaitan dengan iman. Iman itu jumlahnya 77. 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adik-adik yaitu menyingkirkan barang yang menghalangi jalan orang. Atau ibaratnya seperti ini adik-adik, ketika kita berjalan di jalan melihat ada benda yang bisa menghalangi orang berjalan, kita singkirkan. Itu merupakan salah satu iman yang paling rendah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ juga hadis menjelaskan adik-adik, malu juga sebagian dari iman. Oke. Lanjut adik-adik. Macam-macam iman adik-adik. Tadi kita sudah menjelaskan berkaitan su'abul iman, ternyata jumlahnya itu ada 77. 77 itu ternyata terbagi menjadi ada 3 bagian adik-adik. Yang pertama itu boleh disebut dengan ma'rifatu fil qalbi atau cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, hati yang terdiri dari 30 cabang iman. Nanti adik-adik bisa melihat di materinya. Pak Guru sudah kirimkan, nanti adik-adik bisa lihat di link tersebut. Oke. Yang kedua adik-adik, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Di sini terdiri dari 7 cabang iman. Jadi yang berkaitan dengan lisan, ibaratnya adik-adik kita mengucapkan lafal la ilaha illallah, atau membaca Al-Quran. Itu juga merupakan salah satu cabang iman. Tapi nanti adik-adik, untuk lebih jelasnya adik-adik buka di materi yang Pak Guru sudah bagikan melalui link di HP adik-adik sekalian. Oke, yang ketiga adik-adik, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Di sini jumlahnya ada 40 cabang keimanan. Oke. Bisa dipahami adik-adik semua? Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Masih semangat adik-adik? Semangat Pak Guru. Semangat. Guru. Oke, lanjut. Adik-adik, di sini Pak Guru sudah membagikan ke dalam 3 kelompok adik-adik. Di kelompok yang pertama, Pak Guru di sini tugasnya berkaitan cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Di kelompok yang kedua, adik-adik, di sini cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Dan kelompok yang ketiga, adik-adik, cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Oke, adik-adik, petunjuk untuk kerja kelompoknya adik-adik di sini. Jadi adik-adik, untuk dapat mengerjakan tugas kelompok tersebut, pertama adik-adik harus pahami, kerjakan tugas secara berkelompok.
Yang kedua, diskusikan setiap pertanyaan yang terdapat pada LKPD dengan anggota kelompok. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi pada LKPD. Dan yang terakhir, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Oke, adik-adik bisa paham? Bisa. Adik-adik Bisa, Pak dengan Guru. tugasnya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kerja kelompok, adik-adik, kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh adik-adik? Boleh. Pak. Oke. Boleh, Pak. Jadi adik-adik, untuk supaya kita bisa lebih semangat untuk dapat nantinya bisa mengerjakan tugas dengan baik, Pak Guru ingin tadi adik-adik sudah speaking yang pertama berkaitan ini. Sekarang kita tepuk tangan ya adik-adik ya. Jadi Pak Guru kasih contoh, ibaratnya tepuk 1. Nah gitu ya adik-adik. Tepuk 2. Tepuk 3 di atas itu adik-adik ya. Baru kalau tepuk 4. Tepuk 5. Ibaratnya tepuk 5 begini. Oke, bisa adik-adik? Bisa. Bisa. Oke, kita tes. Tepuk 1. Tepuk 4. Oke, gitu ya. Mantap. Aplaus dulu untuk kita semua. Hore. Oke, baik. Tadi adik-adik silakan untuk mengerjakan kelompoknya. Nah, Pak Guru beri waktu untuk adik-adik kerja kelompok. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan adik-adik kerja kelompoknya itu, silakan adik-adik melihat referensi dari mana saja adik-adik. Bisa adik-adik ambil dari buku, bisa adik-adik ambil dari internet, bisa adik-adik mengambil dari berbagai macam sumber. Siap adik-adik? Baik. Siap, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Oke, mantap. Oke, Pak Guru kasih waktu. Oh ya, adik-adik, sudah ada yang selesai tugasnya? Belum, Pak Guru. Belum, Pak Guru. Oh, belum. Oke, silakan. Nah, adik-adik bisa buka di link itu ya, adik-adik. Nah, di situ adik-adik lihat sudah ada semuanya di situ adik-adik. Tinggal adik-adik kerjakan dengan kelompoknya, berdiskusi. Silakan nanti kalau sudah adik-adik silakan untuk bisa dipresentasikan. Oke. Siapa tahu ini saya mau melihat dulu yang dari kelompok 1 ini, kelompok 1. Bagaimana ketuanya Adik Jul? Adik Jul sudah sampai di mana ini Adik Jul? Tugasnya? Sudah setengah, Pak Pak. Guru melihat. Setengah jalan, Ya. Pak Guru. Sudah setengah jalan, Pak Guru. Oh, sudah setengah jalan. Oh, alhamdulillah. Bagus. Oke. Nah, saya mau lihat yang kelompok 3 dulu. Adik Eka. Adik Eka. Ya, Bagaimana Pak. tugasnya? Sudah? Pak. Oh, sudah. So, tinggal sedikit Adik Eka ya? Ya. Oh, iya, alhamdulillah. Pak Guru boleh minta izin? Iya, iya. Izin apa yang Adik? Oke, Adik. Yang izin Adik siapa ini? Adik Hilala. Oh, Adik Hilala. Mau izin? Ya, Pak. Ya. Oh, silakan. Waktunya hanya 2 menit saja. Mau izin 2 buang air menit. kecil, Pak Guru? Oh, 3 menit. 3 menit boleh 3 menit. Oke, silakan. 3 menit saja waktu. Pak Guru berikan. Oke. Guru. Oke, saya cek untuk kelompok 2 ketuanya. Bagaimana Adik Suprapto Gunawan? Ya Pak, sebentar lagi selesai Pak. Ini saya kerjakan dari belakang ini Pak. Oh, mantap. Bentar lagi, Pak Guru. Silakan.
Oh iya, iya. Terima kasih. Ya, Dok. Oke. Nah, Alhamdulillah. Silakan adik-adik. Bebas adik-adik untuk mencari jawaban di berbagai macam sumber. Karena sekarang adik-adik kita sudah hidup di era yang serba ada, yaitu digitalisasi. Jadi adik-adik kita manfaatkan kondisi ini adik-adik. Jadi adik-adik bebas untuk mencari referensinya, baik dari e-book ataupun dari Google dan sebagainya. Silakan. Oke, nanti sudah hampir selesai. Kayaknya sudah mulai senyum-senyum ini. Adik Suprapto juga saya sudah. Nah, kalau sudah senyum-senyum begini artinya sudah ada ini yang hasilnya ini. Kita cek lagi. Cicing, ngajar ke? Oh, sudah. Oke. Baik, kelompok untuk semua sudah selesai? Sudah, Pak Guru. Sudah, alhamdulillah kelompok 2 sudah. Bagaimana Sudah, dengan Pak kelompok Guru. 3? Kelompok ya, Sudah. sudah alhamdulillah. Kelompok 1. Udah. Bagaimana kelompok 1? Alhamdulillah kalau begitu sudah selesai semua. Aplaus dulu untuk semua. Oke, sebelum kita presentasi masing-masing adik-adik, mari kita berdiri dulu as breaking. Boleh? Kita menulis ya. Menulis angka 1 sampai angka 5. Oke? Bisa adik-adik? Bisa, Ayo Pak kita Guru. berdiri dulu. Ayo. Nah, Diri. oke. Jadi adik-adik, Pak Guru kasih contoh. Menulis angka, pertama adik-adik kita menggunakan tangan dulu ya. Berarti angka 1. Gitu adik-adik ya. Angka 2. Oke. Angka 3. Nah, angka 4. Angka 5. Nah, sekarang kita rubah adik-adik. Kita menulis angka menggunakan kepala dan anggota badan. Nah, kita coba dulu. Yang pertama adik-adik, kita nulis angka 1. 1. 1, Oke. Berikutnya 2. 2, Pusing, Yang Pak Guru. berikutnya angka 3. 3. Untuk melenturkan anggota badan karena tadi sudah tegang ya. Yang angka 4. Sepusing Pak Guru. 4. 4. Tambah Oke, pusing, Pak Guru. yang terakhir angka 5. 5. Aplaus dulu untuk semua. Oke, baik adik-adik ya. Oke. Terima kasih. Ayo kita mulai untuk pemaparan hasil diskusi adik-adik, silakan. Dari kelompok 1. Jadi nanti adik-adik ketika pemaparan diskusi adik-adik dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan adik-adik untuk menyimak. Jadi nanti kalau apabila ada yang perlu adik-adik tambahkan atau bagaimana, ibaratnya adik-adik mau menyanggah silakan. Ibaratnya perlu adik-adik, oh ternyata masih, ya, silakan ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi Pak Guru persilakan dari kelompok 1 untuk bisa menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Secara singkat silakan, tidak apa. Oke, kelompok pertama silakan. Siapa yang akan memaparkan?
Saya saja ketua kelas, Oke, baik. ketua kelompok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dari jawaban yang kami peroleh dari kelompok 1 adalah 3 cabang iman yang berkaitan dengan niat atau kepercayaan dalam hati, akidah, beserta contohnya. Yang pertama adalah berdasarkan keyakinan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Penjelasannya adalah keyakinan ini mendalam dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini menjadi fondasi dari seluruh amalan seseorang Muslim, Pak Guru. Oke. Contohnya adalah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Terus yang kedua, selalu menyebut nama Allah ketika memulai beraktivitas seperti membaca bismillah sebelum makan atau bekerja. Yang ketiga, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara apapun. Nah, itu dari saya sebagai ketua, dan selanjutnya saya kasih ke anggota yang lain. Mungkin Ibu Sufianti bisa menjelaskan iman, soal iman berdasarkan hati. Silakan, teman Sufianti. Teman kelompok, silakan. Sufianti. Suaranya kayaknya. Iya, sudah, maaf. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, anggota kelompok 1. Niat yang ikhlas berangkat dari hati, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban kepada Allah. Ya, hanya itu tambahan dari saya. Ya, terima Betul. kasih teman-teman. Yang terakhir, mungkin dari kelompok kami, dari Pak Sadik Janu, silakan Pak. Karena yang tadi disebutkan soal iman berdasarkan keyakinan atau keyakinan dalam hati, terus berdasarkan Ya, terima sama kasih juga. Ya, niat. teman saya yaitu ketua kelas kelompok 1 Ya, silakan Pak. memberikan kesempatan kepada saya. Terlebih Siap, Pak. dahulu saya perkenalkan dulu Bapak Ustadz, nama saya Abdul Sadik Jano. Ya, Ya. hari ini kita akan memaparkan tentang bagaimana tentang iman. Ya, menurut saya bahwa iman ini ketika kita yakini, kita ucapkan dengan lisan, itu belum sempurna. Harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Jadi amal perbuatan kita sehari-hari itu berarti menunjukkan yang kebaikan atau kebaikan setiap hari yang kita lakukan. Contoh, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian bersedekah, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Jadi ini cuma tambahan tentang bagian dari cabang-cabang iman. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi itu dari kelompok kami. Sebenarnya untuk cabang iman yang berhubungan dengan hati itu ada 14 kalau tidak salah. Rukun iman juga termasuk di situ. Oke. Jadi cuma itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, adik-adik. Adik-adik, kita lanjut ke ada yang mau nambahkan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk pemaparan dari kelompok 2. Kelompok Lanjut, 2. Pak.
Oh, kelompok 3 langsung kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3 dulu. Oke. Oke, kami dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi kami, yaitu tentang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Contohnya adalah menunaikan zakat. Nah, zakat ini biasanya kita lakukan pada setiap bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal yang kita lakukan setiap saat bisa saja. Zakat adalah cabang iman yang tindakannya memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu berjihad di jalan Allah. Contohnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Andi Hilala. Silakan Andi Hilala menjelaskan cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan. Mungkin Oke, Pak Andi silakan. Andi lagi di WC, jadi saya lanjutkan saja Pak. Oh, silakan. Ya, silakan. Jalan Kelompok 3, Allah silakan. adalah tindakan fisik dan pengorbanan baik berupa tenaga maupun harta untuk menegakkan atau mengeluarkannya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu membantu sesama dengan melakukan perbuatan baik. Contoh yang paling dekat ketika kita membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Kalau begitu, terakhir kelompok terakhir. Kelompok terakhir bisa untuk dipaparkan hasil diskusinya kelompok terakhir. Baik, terima kasih Pak Guru atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid atau syahadat. Ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, adalah cabang iman tertinggi. Kalimat tauhid ini merupakan deklarasi keimanan seseorang dan pintu masuk ke dalam Islam. Contohnya, seseorang yang mengucapkan syahadat sebagai bentuk keimanannya. Kemudian yang kedua, mengingatkan orang lain akan keesaan Allah melalui dakwah ihtisan. Itu dibuktikan dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim nomor 35. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Desrianti Nina. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Adi Suprapto. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan lisan menunjukkan hubungan iman dengan wahyu Allah. Ini adalah bentuk zikir yang paling utama sekaligus ibadah lisan yang diperintahkan. Contohnya, membaca surat Al-Fatihah saat sholat. Yang kedua, menghafal dan membaca surat-surat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Cukup pakai tua. Oke, Baik, terima itu kasih. tadi Pak Guru pemaparan dari kami kelompok 2. Kiranya mungkin dari kelompok lain atau teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan, saran, bahkan masukan untuk kelompok kami agar supaya diskusi kami lebih hidup lagi. Dipersilakan.
Oke, baik adik-adik, sudah ini kita aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih adik-adik. Ternyata hasil dari diskusi adik-adik, alhamdulillah begitu luar biasa adik-adik. Ternyata kita berkaitan dengan materi Syu'abul Iman, yaitu cabang iman yang jumlahnya ada 77 tadi. Adik-adik, di situ ada pembagian-pembagiannya, ada yang dari yang berkaitan dengan niat, baru itu ada yang berkaitan dengan lisan, dan juga ada yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Oke, nah dari sini adik-adik, sebelum ini Pak Guru ingin adik-adik untuk melihat adik-adik sebagaimana pemahaman adik-adik terhadap materi. Pak Guru ajak adik-adik untuk kita main dulu untuk game adik-adik ya, untuk Pak Guru. Jadi caranya adik-adik untuk di game ini adik-adik, jadi nanti yang menjawab ibarat kelompok 1. Jadi sebelum menjawab harus bilang dulu kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Begitu juga kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Nah, begitu juga berikutnya kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3. Nah, nanti Pak Guru yang menentukan. Tapi apabila adik-adik ibarat kelompok 1 menjawab salah, poinnya dikurangi 5. Tapi kalau menjawab benar, poinnya akan mendapatkan 10 poin. Satu itu mendapatkan 10 poin. Jadi Pak Guru tayangkan, nanti adik-adik bisa melihat. Nah, setelah adik-adik sudah membaca soalnya, adik-adik tahu jawabannya, jangan langsung jawab, tapi langsung sebut dulu kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Nanti Pak Guru tentukan. Baik, adik-adik bisa dipahami? Oke. Bisa Pak Guru. Oke, baik. Nah, Pak Guru akan tayangkan kuisnya. Adik-adik, kita mulai bermain, boleh? Siap? Siap. Mulai. Adik-adik. Start adik-adik ya. Bisa tayang di layar adik-adik? Bisa. Bisa, Pak Guru. 1, 2, 1. Go. Silakan adik-adik baca. Mana kelompok mana duluan angkat tangan, kelompok duluan, ayo. Ayo, cepat, ayo. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2, Oke, kelompok 2, kelompok 2, baik, kelompok 2. kelompok 2. Oke, kelompok 2 mana yang mau dijawab? Memberikan Mana bantuan jawabannya? nomor 4, Pak. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Oh ya, bagus. 100 sampai 2. Oke, lanjut. Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 2 sudah dapat poin 100. Dapat poin 10 ya. Ayo, kelompok mana lagi? 3. Kelompok 2, kelompok 2, Kelompok 3. Oke, kelompok 3 yang duluan ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 2, Pak Guru. Bagian 4. Nomor 4. Ye. Oke. Oke, kelompok 4 juga sudah dapat main. Oke, lanjut. Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 3 dapat poin 10 juga. Ayo, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Oke, kelompok 2, kelompok 2 lagi. Oke. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2, nomor 2, Pak, nomor 2. Nomor 2. Oke. Oke, kelompok 2 poinnya sudah 20. Oke, lanjut. Kelompok mana? Kelompok mana? Ayo. 3. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2, Mana? Kelompok 3. kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok Nomor 3. 3 menulis ungkapan. Oke. Oke, kelompok 3 juga sudah 20. Oke, lanjut. Ayo. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2, Oh, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Nomor 1, Pak. Kelompok 2, oke. Kelompok 2 nomor 1 nomor ya. 1. Oke, sudah 30. Oke, sudah saja. Ini kita sudah akumulasi dulu saja, Kelompok 2. tidak usah lagi. Oh, Sudah saja ya, cukup. ya, Pak. Jadi dari kesimpulan, adik-adik karena waktu yang membentang kepada kita semua, jadi yang poin tertinggi pada kuis ini diraih oleh kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Nah, dan yang berikutnya kelompok 3. Oke. Nah, adik-adik, di dalam pembelajaran tadi adik-adik,
Ada yang ingin memberikan suatu kesimpulan adik-adik? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran dari awal hingga akhir, yang ingin memberikan refleksi, silakan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini. Ada? Silakan. Ada, Pak. Oh, silakan dengan Ibu Eka, silakan. Saya beri kesempatan sama Ibu Eka untuk merefleksi. Oh, adik Eka ya, adik Eka. Oke, silakan. Pak, bahwasanya iman itu bukan saja dalam hati keyakinan, tetapi iman itu diucapkan melalui lisan, kemudian kita diyakini dengan hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam segi perbuatan. Itu, Pak. Oke, aplaus dulu untuk adik Eka. Oke, ada yang lain? Mungkin bisa Sudah cukup, menambahkan Pak. sebelum Pak. Dari kamu Oke. selalu punya kesalahan. Baik ya, adik-adik ya. Jadi ternyata iman itu tidak hanya cukup kita ucap atau kita yakini dalam hati saja, melainkan harus kita ucapkan dan juga kita harus bisa lakukan dalam kegiatan anggota badan ya, adik-adik ya. Ternyata sedemikian. Adik-adik, di pembelajaran bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan adik-adik? Sangat menyenangkan, Pak Guru. Menyenangkan Pak Guru. Ya, terima menyenangkan, Pak kasih Guru. adik-adik ya. Jadi Pak Guru sebelum mengakhiri perjumpaan pada kali ini adik-adik, Pak Guru ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas berkaitan dengan Syu'ab al-Iman. Jadi adik-adik tetap pelajari kembali, kita akan kembangkan di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya ini untuk pertemuan kali ini. Pertemuan pertama ini mudah-mudahan adik-adik tetap semangat dalam hal menuntut ilmu. Sesuai kata pepatah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu hadis yang mengatakan itu. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke tiang lahat. Saya akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kali ini lillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.